akan ke Pak Alwi terlebih dahulu. Pak Alwi, terkait dengan kebijakan PBBKB yang naik dari 5% menjadi 10%, seperti apa tanggapan dari Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia? Ya, pada prinsipnya, kita dari Asosiasi Industri Permotoran Indonesia atau ASMOLI, kami melihatnya ini merupakan satu tantangan ya dari kami di mana, saat ini memang minat masyarakat terhadap kendaraan listrik roda 2 itu semakin hari semakin meningkat. Dan, salah satu tantangannya adalah, memang ini merupakan sesuai dengan arahan pemerintah ya, dalam hal ini Perpres nomor 55 dan kemarin diperbaharui, agar ke depannya, eee, penggunaan kendaraan listrik roda 2 berbasis listrik ini, terus, meningkat dan memang ditargetkan cukup tinggi di Ya. beberapa tahun ke depan. Mhm. Dan dengan adanya hal ini mungkin, akan menimbulkan masyarakat mungkin ingin mulai mencoba kali ya, Ada untuk minat. ada minat Mhm. atau ada dorongan untuk mencoba lebih, ketimbang sekedar, mendengar informasi yang dapat dari, sosial media atau teman-teman, demikian. Oke, saya akan beralih ke Pak Kuku. Pak Kuku, seperti apa sih pandangan Gaikindo dengan adanya kebijakan ini yang mengatakan bahwa ada peningkatan sampai 10% dan 5% untuk PBBKB? Nah, ini menarik ya. Jadi kenaikan pajak yang menyangkut kendaraan ini perlu disiapkan dengan matang. Tadi ada pernyataan dari Dirjen ESDM ya. Koordinasinya kayaknya masih kurang. Nah, masalahnya kalau di kendaraan bermotor, kenaikan itu kalau kenaikan bahan bakar itu dari sejarahnya selalu punya pengaruh terhadap penjualan. Sementara kita ini baru saja industrinya, kita bicara industri secara keseluruhan, itu baru saja terkena pandemi, kemudian ada kemarin yang tahun 2023 itu adalah penurunan penjualan karena adanya kenaikan suku bunga di Amerika sehingga dolar mengalir keluar dan sebagainya. Dan itu berdampak pada penjualan kendaraan bermotor roda 4 yang turun 4%. Nah, dampak itu jangan dilihat oh turun 4%, tapi kemudian kalau ini berlanjut, penurunan ini susah dikoreksi di dalam kondisi yang masih eh, tidak tidak mudah ya, itu berdampak terhadap industri. Nah, kalau industrinya terganggu, penjualan menurun terus, itu kemudian ditambah dengan kenaikan pajak, ini dampaknya panjang. Mhm. Kalau produksi menurun, ada kemungkinan ada penurunan eh, kesempatan kerja. Nah, artinya itu bisa PHK kalau worst case-nya ya. Dan salah satu yang berdampak itu memang salah satunya adalah kalau ada terjadi kenaikan bahan bakar. Dalam sejarah itu selalu seperti itu. Nah, ini memang DKI yang menaikkannya. DKI ini adalah salah satu provinsi yang penjualan kendaraan bermotornya paling tinggi di Indonesia ya. Jadi ini mungkin akan ada snowball effect, kita lihat saja dampaknya. Namun yang perlu dicatat di sini adalah kenaikan bahan bakar ini nampaknya persiapannya belum menyeluruh, koordinasinya belum sama. Dan lagi momennya juga perlu dilihat ya, apakah itu tepat atau tidak, besarannya juga demikian. Karena kita sedang berupaya untuk mempertahankan industri kita ini supaya bisa Tapi tetap Gaikindo menjadi sendiri salah melihat satu. momennya sudah tepat belum Pak dengan besaran kenaikan hingga 10% ini? Saya nggak tahu di balik itu biasanya untuk kenaikan selalu ada kajiannya. Kalau naik 2% dampaknya seperti apa, naik 5% dampaknya seperti apa. Secara umum kalau dilakukan kenaikan itu biasanya ada kajian. Misalnya kan kita pengen naik ya, tapi jangan sampai industrinya terdampak. Tapi pemerintah juga ingin mengurangi misalnya eh, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Nah, itu tujuannya apa dulu ini? Apakah tujuannya itu untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor konvensional ICE yang mana dulu roda 2 atau roda 4 atau lebih, mana dulu, atau mendorong masyarakat untuk menggunakan fasilitas public transportation misalnya. Jadi harus jelas dulu ini arahnya seperti apa sehingga nanti tercapai itu tidak tujuan kenaikan dari bahan bakar tadi, pajak kendaraan bahan bakar tadi. Kalau enggak, kalau sampai memukul industrinya, ini cukup berat karena di tengah kondisi yang sedang sulit, kita bersaing dengan negara-negara tetangga. Namun kalau kemudian kondisi di Indonesia itu usaha atau industri kendaraan bermotornya selalu diganggu seperti ini, itu bisa pindah ke negara lain. Oke. Belum lagi kemarin juga ada aturan baru mengenai pengetatan kredit misalnya kan. Itu selalu berdampak terhadap penjualan. Penjualan terganggu, maka produksi terganggu. Produksi terganggu akan mengganggu masalah
tenaga kerja karena kemudian ada pengurangan dan sebagainya. Itu yang Oke, kita artinya khawatirkan. industri kebijakan ini cukup memberatkan industri dan pada akhirnya akan memberikan multiplier effect. Kalau dari Pak Abdullah sendiri, Pak, bagaimana asosiasi sepeda motor listrik memanfaatkan momentum ini? Karena nanti efeknya bisa saja akan ada kenaikan harga BBM terutama yang non subsidi. Ya, pada prinsipnya kalau dari kami, memang dari beberapa tahun terakhir, di asosiasi kami sendiri saat ini sudah terdaftar ada 30 merek sepeda motor listrik. Dan ini merupakan dan masing-masing company saat ini sedang bertumbuh. Dan di satu sisi, di lain sisi pemerintah saat ini sedang menggalakkan dengan pertumbuhan sepeda motor listrik, diantaranya adalah dengan memberikan insentif. Di mana satu KTP dapat memiliki hak untuk mendapatkan satu subsidi bernilai Rp7 juta. Dalam hal ini merupakan langkah pemerintah yang cukup baik dan di tahun ini kita saya pikir tantangan yang cukup sulit di semua pasar ya. Artinya dengan ada tahun pemilu ini, dengan adanya hal ini mungkin akan menambah atau ya sedikit mempermudah, ya cukup mempermudah lah. Artinya teman-teman dalam mempertimbangkan untuk beralih ke kendaraan sepeda motor listrik. Apalagi subsidi 7 juta ini saat ini sudah bisa digunakan dan kita bisa buka website si Sapira. Di situ terdapat 56 pilihan sepeda motor listrik dengan subsidi 7 juta, di mana yang sudah TKDN lebih dari 40%. Ini merupakan pilihan yang dapat masyarakat kita ambil untuk mencoba ya, mencoba menggunakan kendaraan listrik, apalagi memang ini merupakan kendaraan masa depan.